Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Masih dari kitab Daniel pasal yang kelima. Sekarang kita melihat saudara-saudara sebuah kisah yang dituliskan dalam kitab Daniel ini, pasal 5 ini dapat kita simak menjadi perenungan, pelajaran bagi kehidupan kita. Ayat yang ke-22 saya membaca firman Tuhan. Tetapi engkau Belsyazar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun engkau mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga, perkakas dari baiknya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas dan tembaga, besi, kayu dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kisah ketika anak putra dari Raja Nebukadnezar menjadi raja. Nebukadnezar meninggal, digantikan oleh anaknya yang bernama Belsyazar. Ketika Raja Belsyazar ini mengadakan sebuah perjamuan, sebuah pesta besar untuk 1.000 orang, 1.000 undangan, pesta pora, mabuk-mabukan. Tetapi saking angkuhnya Raja Belsyazar, dia memerintahkan supaya perkakas-perkakas dari bait Allah di Yerusalem yang sudah dibawa semuanya ke Babel itu dikeluarkan. Bokor-bokor, mangkok-mangkok dan lain sebagainya yang terbuat dari emas dan perak. Perkakas dari bait Allah yang ada di Yerusalem yang sudah dibawa oleh Nebukadnezar ke Babel dibawa kepadanya. Lalu dia minum-minum dari situ. Dia minum anggur, dia bermabuk-mabukan dari perkakas bait Allah yang telah dikuduskan. Tiba-tiba ketika dalam pesta pora itu, ketika dia begitu mabuk, dia melihat sebuah punggung jari tangan, jari-jari tangan menulis di kapur tembok istana itu. Dia tidak tahu apa tulisan itu. Dia memanggil semua orang-orang bijaksana, ahli nujum, ahli sihir di kerajaan Babel, orang-orang Kasdim. Tidak ada yang dapat mengerti, tidak ada yang dapat membaca tulisan itu, memberikan maknanya, walaupun diiming-imingi dengan hadiah yang sangat besar. Sampai kemudian tampillah Daniel. Daniel dipanggil, lalu Daniel mengingatkan dia, Tuanku Belsyazar, Tuanku tahu apa yang dialami oleh baginda ayahanda Tuanku Raja Nebukadnezar. Bagaimana dia pernah direndahkan oleh Tuhan Allah yang maha tinggi, dari raja besar menjadi seperti binatang. Tuanku tahu cerita itu, Tuanku tahu peristiwa itu. Tetapi Tuanku tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, Raja Sorga, yang menggenggam nafas Tuanku dan yang menentukan jalan hidup Tuanku. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, nafas hidup kita manusia ada dalam genggaman tangan Tuhan, siapapun juga dia. Jalan hidup manusia ada di dalam tangan Tuhan, siapapun juga dia. Itu sebabnya saudara-saudara, hal yang patut kita lakukan dalam hidup kita. Kalaupun Tuhan memberkati kita, jangan sekali-kali menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Tetaplah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam kitab Samuel disebutkan Tuhan menghidupkan, Tuhan juga yang mematikan. Tuhan yang membuat kaya, Tuhan juga sanggup membuat miskin. Tuhan sanggup membuat orang menjadi mulia, Tuhan juga sanggup membuat orang menjadi hina. Pelajaran yang sangat penting dari apa yang dialami oleh Raja Belsyazar. Dia memegahkan diri, menyombongkan diri terhadap Allah, terhadap Tuhan Allah.
Kemudian malam itu juga Raja Belshazzar dibunuh dan kerajaannya diambil alih oleh kerajaan Media dan Persia. Seperti tulisan punggung Mene Mene Tekel Ufarsin. Kerajaan Tuanku telah dihitung oleh Tuhan, telah diakhiri oleh Tuhan. Tuanku ditimbang pada neracanya Tuhan dan didapati terlalu ringan, tidak ada bobot sama sekali. Itu sebabnya kerajaan Tuanku dipecah oleh Tuhan, oleh Allah, dan diberikan kepada kerajaan Media dan Persia. Firman Tuhan digenapi segera. Malam itu juga Raja Belshazzar dibunuh oleh musuhnya dan kerajaan Babel berakhir menjadi kerajaan Media dan Persia. Mari kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Kalaupun mungkin keadaan kita sekarang ini belum seperti yang kita harapkan, yakinlah saudara, nafas hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Jalan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Serahkan diri kepada Tuhan dan Tuhan akan meluruskan jalan kita. Percayakan diri kita kepada Tuhan dan Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan kemurahan-Mu dari waktu ke waktu yang tak habis-habisnya kami alami dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan nyata bagi kami di sepanjang hari ini. Kebajikan dan kemurahan Tuhan menghiasi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap semangat. Immanuel.